Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Made Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-temanku, gimana kabarnya? Saya harap teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, ini kan malam Jumat ya. Besok hari Jumat. Banyak orang menyiapkan burungnya untuk main di hari Minggu. Biasanya itu dimulai dari hari Jumat gitu. Nah, saya sekedar mengingatkan, apakah hari Minggu besok teman-teman ada rencana untuk gantang burung? Ya, entah teman-teman itu masih menjajaki ataukah sudah terbiasa dengan pengondisian lomba yang dimulai dari H-3. Di sini biar mungkin teman-teman yang masih bingung ya, kenapa sih kok di H-3 itu mulai ada pengondisian dan ada upaya yang targetnya adalah supaya burung itu bisa kerja top perform di lapangan. Kenapa dimulai dari H-3? Sebenarnya itu tidak sesuatu yang wajib, teman-teman. Tentunya itu fleksibel menyesuaikan kebutuhan burungmu. Ya. Tetapi memang cukup banyak dari teman-teman kita yang mengkondisikan burung itu di H-3. Mengkondisikan bukan berarti mulainya dia memberikan setut pakan. Ya, pengondisian ini lebih ke menjaga burung itu ya untuk tidak membuang tenaganya mungkin atau memelihara fikternya gitu kan ya. Dan kalau ada pun penambahan extra fooding yang fungsinya itu rata-rata adalah untuk memberikan bekal tenaga untuk burung itu supaya burung itu bisa kerja maksimal, durasi panjang, tanpa jeda, main ngotot, nekan lawan, bongkar materi, seperti itu. Nah, selain itu juga di H-3 itu sampai H lomba, setidaknya dalam kurun waktu ini tadi kita ini bisa ya memastikan apakah burung yang kita siapkan ini betul-betul siap untuk tarung gitu. Oke lah, cuman saya nggak mau bahas itu. Saya mau bahas ini pertanyaan dari teman kita ini ya, Mas Wendy Darmawan 7376. Ini yang ditanyakan. Salam kenal Om, mau tanya kalau for protein sudah 14, apakah EF jangkrik diturunkan? Biasanya 77 pagi sore. Yang dimaksud ini 14% ya. Mungkin kebanyakan orang agak aneh gitu kan. Tetapi ketahuilah teman-teman, memang ada fur itu dengan takaran protein 14%. Ya. Untuk burung seperti apa? Ini biasanya Biasanya ini diperuntukkan untuk burung-burung yang di saat dia kelebihan protein, burungnya ada trouble. Itu artinya ini belum tentu cocok untuk pada umumnya atau kebanyakan burung gitu ya. Nah, cocok tidaknya itu tadi Om Wendy, jadi kamu tuh tidak usah berpatokan hanya di angkanya saja. Nanti kalau berpatokan pada angkanya saja gitu ya, kamu malah pusing nanti, ya kan? Ya walaupun itu bisa jadi dasarmu untuk jadi patokan juga boleh sih ya, tapi jangan terlalu inilah ya. Oh ini kalau 14% ini kan yang ditanyakan perlu diturunkan atau enggak gitu. Di sisi lain, orang melihat 14% ini terlalu sedikit gitu kan. Oke lah gini. Jadi
Entah itu 14%, terus ada 19%, bahkan ada lebih dari 30%, atau biasanya orang itu sebut for protein tinggi atau for premium, ya kan? Berapa persen pun yang kamu kasih di burungmu untuk jenis fur dengan takaran protein ini tadi ya, kamu tuh lihat aja di burungmu. Nah sekarang yang ditanya kenapa perlu diturunkan. Nah bagaimana burungmu itu dengan diberikan protein 14 ini tadi dan jangkrik 77 itu apa yang dihasilkan? Ya, keadaan burungmu bagaimana? Apakah burungmu itu nampak kayak burung yang kekencengan mungkin ya, yang hariannya itu selalu kencang, burung kalau digoda selalu respon, bahkan burung itu jangankan suara-suara burung yang memprovokasi dia, suara-suara kebisingan seperti ini gitu ya. Wah, ada suara motor mungkin, piring jatuh dan sebagainya gitu. Ada musik agak keras, dia marah gitu kan. Artinya itu bisa dijadikan tanda bahwa burung itu kekencengan kan, seperti itu. Atau waktu pagi itu kamu buka itu burung nggak perlu digoda, langsung respon, langsung nembak-nembak. Lihat orang aja ya, langsung sensi dia, langsung nembak-nembak. Nah artinya itu bisa dikatakan untuk lihat di rumah ya, untuk rumahan ini termasuk kenceng ya kan. Tapi nih untuk memastikan itu lagi, kamu bawa ke lapangan. Bagaimana tuh waktu di lapangan? Mainnya bagaimana? Oh, kalau burungmu hiper terus ngetip, hiper ngetip sampai turun ke bawah, ya naik lagi ke atas. Mainnya durasi bagus tapi banyak tingkah. Nah, artinya burungmu kan apa? Kekencengan. Kan begitu ya. Itu, Om. Jadi, bagaimana burungmu di rumah ini tadi dengan 14% protein dan jangkrik 77. Nah gitu ya. Kalau dirasa memang kekencangan ini burungnya ya oke, kamu bisa turunkan jangkriknya. Tapi kalau dirasa kok burungmu kok mungkin ada ngembang, burungmu males-malesan, burungmu kayak nggak semangat, cenderung pasif, kotorannya di satu titik gitu ya. Nah artinya ini kan ada sesuatu yang kurang. Maka bukan hanya kamu tambahkan extra foodingnya, mungkin dengan kamu ganti furnya ya, mungkin pakai lebih dari 14% mungkin, ya kan? Toh juga banyak kan orang-orang yang pakai fur di atas 19%. Ya kalau kita bilang, maka ini sering disebut fur konvensional ya. Antara rank 19-20% ini konvensional atau pakan yang sering kita temukan di pasaran dengan laris gitu teman-teman ya. Banyak orang pakai itu, maka itu disebut fur konvensional. Itu biasanya ranknya antara 19-20% ya. Itu yang paling banyak memang orang pakai. Tapi ada juga yang pakai di atas ya 30% atau pakai fur protein tinggi yang sering disebut fur premium itu tadi. Nah, soal EF-nya bagaimana? Om, ini udah proteinnya udah tinggi nih, pakai furnya. Ini jangkriknya ini ditambah atau enggak? Atau dikurangi? Ya, kamu lihat saja di burung itu, gitu loh ya. Teman-teman, kalau teman-teman ingat ya, saya kasih rank untuk kita konteksnya pada umumnya. Ya, atau kebanyakan kita temukan orang setting burung itu seperti ini. Ya, umumnya atau kebanyakan begitu ya. Pakai anggap aja top song, gold food, gold coin dan sebagainya gitu ya. Dengan ranknya antara pokoknya 19 lebih sedikit gitu kan. Nah, itu dia pakai jangkrik anggap aja 55. Ya, ada yang 77. Bahkan kalau teman-teman ingat, saya ini kasih rank-rankan yang setidaknya ini bisa jadi ukuran kalian dengan menggunakan fur konvensional itu tadi, ya kan? 3 ke atas, 10 ke bawah untuk jumlah jangkriknya. Nah, ini ngelihat pasnya gimana? Kalau kita bicara settingan harian, yang jelas satu, kondisi burung itu bagus. Burung gacor, ya kan? Itu bisa dikatakan bahwa dia sudah cukup. Jadi kalau kita bicara dengan settingan harian, itu kan kebutuhan dia sehari-hari
Nggak usah terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. Kalau terlalu rendah dampaknya pada birahi, nanti kalau sampai drop birahinya juga akan sulit untuk ngejar birahi. Ya, kebanyakan orang itu agak sulit teman-teman. Ya, kalau orang itu mengatakan, mudah gambar birahi gini gitu, katanya begitu ya. Ternyata setelah saya tanyakan secara langsung nih ya, kayak orang nih tanya dengan saya ya, terus dia bisa berhubungan langsung dengan saya lewat WA. Saya tanyakan, ternyata itu banyak yang salah gambar dengan penafsiran dia di burung itu yang dia pelihara. Gitu loh. Ayo contoh. Tak kasih contoh ya. Ada yang mengatakan bahwa begini, Om Sanda, burung saya itu kok dia kayak ngelowo. Kalau aku deketin ngelowo, kalau aku masuk tangan ngelowo. Kadang-kadang ada ngegebret gitu. Ya kan? Apakah ini burung ketinggian di birahinya? Gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya banyak ya, ragamnya banyak. Hanya saya memberikan satu contoh. Ternyata masih banyak orang yang salah gambar gitu loh ya. Nah, sewaktu ya coba saya komunikasikan ya kan. Ternyata burung itu saya ponis burung itu belum dapat birahi, saya bilang. Atau birahinya nanggung, istilah begitu ya. Anggap saja uang burung juga dirawat gitu ya, dan dia ada pakan, ada masuk nutrisi, dan burung dewasa ya kemungkinan burung ada birahi, tapi ukuran birahinya nanggung. Burung kalau birahinya nanggung, untuk khususnya burung yang jinak dan burung yang galak atau burung yang dangkal emosi, itu ketemu burung bukannya nampil ya, ngelowo numbur, galak burungnya. Nah, burung seperti ini dikira itu karena biranya ketinggian. Itu loh, masih banyak seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, gitu teman-teman. Kita ini paling enak ngelihat ini langsung ke burung saja. Dengan takaran harian yang kita kasih. Yang penting patokannya apa? Yaitu tadi, tak kasih rank biar kamu mudah dengan fur konvensional. Oke, kamu pakai nih Om 14% nih karena udah terbiasa dengan 14% kan. Oke, kamu kasih itu terus. Nah, dilihat di burungnya. Kalau pakai 77 gimana? Kekencengan enggak? Kalau dirasa kurang ya kamu malah tambah, bukan dikurangi. Begitu juga dengan protein-protein yang lain gitu ya, atau jenis takaran protein di fur-fur yang lain gitu, yang 19%, 30%. Kalaupun dia pakai 30%, tetapi di rumah burung itu cenderung kayak burung yang nggak aktif, burung yang nampak nggak birahi lah bahasanya, belum dapat birahi. Kalaupun dapat birahi, burung itu ya itu tadi belum ke top birahinya. Nggak ada salahnya memang untuk ditambahkan lagi. Toh semua itu menyesuaikan di kebutuhan burung itu. Itu ya. Kalau kita tarik ke belakang teman-teman, gimana sih sebenarnya ngerawat burung itu dari mulai trotolan sampai pastol sampai dewasa. Di usia trotol kita ini kan fokusnya untuk supaya dia pertumbuhannya bagus. Artinya nutrisi memang dia butuhkan lebih banyak daripada burung dewasa. Oke, kita sepakat itu ya. Setelah itu nanti burung pastol. Nah, di pastol inilah kita itu membentuk mulai dari dasar. Dari awal itu di pastol itu. Kita membiasakan memberikan kecukupan nutrisi ya kan. Seiring waktu yang namanya burung itu juga punya sistem metabolis yang bersifat umumnya makhluk hidup itu punya sistem metabolis yang menyesuaikan gitu ya. Kebiasaannya bagaimana? Seiring waktu dari mulai kita pastol itu kita bentuk, dia sudah terbiasa nih. Maka kan kalau ditanya nih Om, kalau untuk burung pastol enaknya mulai settingnya gimana? Ya sudah pakai settingan dasar saja. Jangkrik 55, kasih aja fur konvensional ya. Terus mandinya seminggu 2 kali, penjemuran seminggu. Penjemuran mulai dari 15 menit sampai 30 menit. Gitu kan ya. Nah, ini saja flat saja. Seiring waktu burung itu akan menyesuaikan dengan pola makan dia dan juga pola rawatan yang kita terapkan di burung itu.
Yang penting konsistennya. Gitu loh ya. Pagi hari kita keluarkan kasih jangkrik ya, kita rawat, setelah itu masuk rumah. Ini seiring waktu dia akan menyesuaikan, terbiasa dengan pola hidup seperti ini. Itu saya pernah bahas ya, dimana mungkin kebanyakan orang, ini agak lama nih malah nanti kalau saya bahas detail ya, tapi sedikit saja lah ya. Saya pernah bahas satu burung dari ternakan saya sendiri, burung yang sampai hari ini pun banyak orang yang masih inden. Bahkan saya itu ada beberapa itu yang masih bahasanya utang lah ya, karena belum target untuk dia dapatkan anakan dia ini, ya kan. Saudara-saudaranya normal ya, umum dengan settingan, mungkin ada yang jangkrik 55 ya, furnya pakai top song gitu ya, terus ada yang mungkin sedikit lebih banyak mungkin 77, ada yang pakai kroto dan sebagainya. Jadi normal lah, umum gitu ya. Tapi saya punya satu dari saudara-saudara ini tadi ya, yang umum ini tadi, saya punya satu yang burung itu minus. Yang dia itu saya rawat dengan rawatan yang minim. Dia terbiasa dengan hidup yang minim, ya kan? Jangkriknya ngasihnya tidak beraturan, ya kan? Dia hanya makan fur saja. Kenapa seperti itu? Karena waktu itu targetnya adalah burung itu. Ini waktu itu teman-teman, kalau teman-teman lihat ya, saya panen burung itu udah masalah, udah trouble. Di umur 6 hari saya panen udah trouble, kena napas. Burung ini hidup aja syukur-syukuran teman-teman. Jadi waktu itu intinya burung itu alhamdulillah hidup dan rawatan yang minim karena saya tahu burung itu minus gitu loh. Jadi yang penting hidup saja. Ternyata karena memang dasar-dasar burung itu burung enak, saudara-saudaranya enak ya, terus indukannya juga burung enak, ternyata dia juga enak untuk digantang. Ya walaupun suaranya tidak sesempurna kayak saudara-saudaranya, tapi enak digantang. Gimana cara nyetingnya? Ya kayak nggak jemur. Ini langsung aja gitu ya, nggak usah saya ceritakan prosesnya. Jadi intinya burung itu terbiasa dengan rawatan yang minim, burung itu akhirnya ketemu. Karena saya juga sudah otak-atik ya, yang tadinya burung minim rawatan saya gantangkan ternyata masuk-masuk. Coba untuk memaksimalkan ya, terbiasa lah kayak pemain-pemain burung juga biasa seperti itu. Saya coba maksimalkan ternyata nggak karuan gitu kan ya. Akhirnya saya turunkan lagi, akhirnya ketemunya enaknya gimana? Nggak jemur, mandi tiap hari, jangkrik hanya 5 ekor dan diberikan hanya sekali. Itu kalau umumnya orang pasti ngomongnya, oh itu kerendahan om. Itu kok nggak kayak biasanya sih om ya, burung kok nggak dijemur. Kok nggak kayak biasanya om, nggak kayak umumnya burung kok mandinya setiap hari. Tapi ya itu tadi, hasil akhirnya seperti itu. Burung di awal sudah terbiasa dengan sesuatu yang minim. Maka ya untuk kalian-kalian yang kebetulan hari ini ngerawat dari trotol nanti ke burung pastol, itu dibiasakan saja. Mulailah membentuk, ingat burung lomba itu atau burung yang kita speknya memang untuk lapangan itu adalah burung yang terbentuk, burung yang dididik. Paham ya? Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.